Wilujeng enjing barudak, wilujeng patepang deui sareng Ibu Yeni dina pangajaran bahasa Sunda. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Sunda bersama Ibu Yeni. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Darama, bagaimana kabar anak-anak, sehat? Semoga kalian tetap semangat dengan nilai-nilai yang kemarin kalian lihat. Semoga semester pertama nanti nilai kalian lebih bagus lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tema 3. Apa itu? Tema 3 kalian bisa lihat. Tema 3 tentang hirup akur. Apa artinya hirup akur? Hidup rukun. Tujuannya ya, kompetensi dasar 3.3 memahami teks narasi tentang hidup rukun. Nah, sekarang kita lihat contoh hidup rukun. Contoh hirup rukun. Hidup yang rukun, yang akur itu yang bagaimana? Ini contohnya. Akur jeung babaturan, rukun dengan teman. Jadi batur itu adalah orang lain. Kalau babaturan artinya rukun dengan teman-teman. Babaturan teman-teman, banyak orang. Contoh yang pertama itu ya. Kita lihat berikutnya. Hirup rukun, hirup akur. Akur jeung tatangga. Kalian di rumah punya teman kan? Ada teman untuk bermain sepeda, main bola. Kalian jangan berantem. Nah, kalau kalian akur, nah itu artinya kalian hidup rukun. Hirup rukun, hirup akur jeung dulur. Rukun dengan kakak adik. Kakaknya menjaga adiknya, adiknya bermain dengan kakaknya. Hirup akur, hirup rukun. Anak-anak, ada pertanyaan. Kunaon urang teh kudu hirup rukun, hirup akur? Kenapa? Kenapa kita atau mengapa kita harus hidup rukun? Kita lihat jawabannya. Manusia ti mimiti lahir nepi ka maot kudu aya batur nu ngabantu. Manusia sejak lahir hingga meninggal harus ada orang lain yang membantu, ngabantu. Jadi manusia itu coba kita lihat sejak awal sampai hari ini saja. Kalian bisa hidup sendiri? Tentu tidak. Kita membutuhkan. Lihat ketika kalian sarapan, kalian membutuhkan mama yang menyediakan makanan. Nah, berikutnya alasan yang kedua, hirup moal bisa sorangan wae. Hirup atau hidup tidak bisa sendiri saja. Kalau ada anak bayi yang begitu lahir didiamkan saja, pokoknya lahir langsung didiamkan, apa yang terjadi? Mengapa kita bisa bercakap-cakap? Karena kita juga mendengarkan atau meniru orang tua kita bercakap-cakap. Ya, jadi kita diajarin ngomong dulu, mama, minum, begitu. Jadi akhirnya kita membutuhkan orang lain, ya contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita
membutuhkan orang lain. Mari kita lihat, lamun keur gering, urang teh ngabutuhkeun siapa saja. Kalau kita sedang sakit, kita membutuhkan orang lain. Siapa saja? Orang tua, dokter, perawat, ya. Kalau sampai sakitnya harus di rumah sakit, kita membutuhkan dokter, perawat yang merawat. Tetapi kalau kita sakitnya di rumah, kita membutuhkan orang tua juga yang merawat kita untuk memberi obat. Nah, ini kita harus hidup rukun karena kita membutuhkan sesama. Berikutnya, contoh urang teh ngabutuhkeun batur. Nu ngajual ngabutuhkeun nu meuli. Artinya, penjual membutuhkan pembeli. Kalau kita berjualan tidak ada yang membeli, bagaimana rasanya? Pasti sedih. Apalagi kalau jualan makanan, nggak ada yang beli, nanti makanannya akan menjadi mubazir atau sia-sia. Jadi pembeli membutuhkan juga penjual, penjual juga membutuhkan pembeli. Nu ngajual ngabutuhkeun nu meuli, nu meuli ngabutuhkeun nu ngajual. Banyak uang mau beli sayuran tapi tidak ada yang menjual. Dapatkah kita makan sayur? Tidak. Berikutnya, contoh berikutnya. Contoh urang teh ngabutuhkeun batur. Sangkan lancar dina perjalanan, urang teh ngabutuhkeun sarana transportasi. Artinya, supaya lancar dalam perjalanan, kita membutuhkan sarana transportasi. Anak-anak, kita lihat di sekitar kita, kalau kita mau pergi tentu membutuhkan angkot. Lebih jauh lagi, kalau kita mau keluar kota, mau ke Bandung misalnya, membutuhkan kereta. Atau lebih jauh lagi, kita mau pergi ke Medan, kita membutuhkan pesawat. Nah ini ya, jadi kita membutuhkan orang-orang lain yang bisa membantu kita supaya kita bisa lancar dalam berkegiatan. Berikutnya, contoh urang teh ngabutuhkeun batur. Sangkan pinter, murid ngabutuhkeun guru. Supaya pintar, murid membutuhkan guru. Guru akan disebut guru kalau dia mempunyai murid. Jadi antara guru dan murid saling membutuhkan. Kalau Bu Yeni tidak punya murid, maka Bu Yeni gak akan disebut sebagai Bu Guru. Tapi karena mempunyai murid, maka Ibu disebut Ibu Guru. Berikutnya, nah ini yang perlu kita syukuri. Sangkan hirup sehat, urang teh merlukeun patani sayuran, patani bumbuahan, nelayan. Begitu ya. Coba sekarang kita lihat. Saya pengen makan bayam, tapi tidak ada petani yang menanam bayam. Bisakah kita makan bayam? Tentu tidak bisa. Saya ingin makan duren, tapi tidak ada petani yang menanam duren. Bisakah kita makan duren? Tidak. Nah, anak-anak, kalau supaya sehat, kita juga harus makan ikan. Tetapi tidak ada nelayan yang menangkap ikan.
Bisakah kita makan ikan? Ternyata tidak. Disinilah kita membutuhkan orang lain. Hirup ngabutuhkeun batur. Urang ngabutuhkeun batur. Saya memerlukan orang lain. Nah, anak-anak, kalau ternyata kita membutuhkan orang lain, pertanyaan ibu, kudu kumaha tingkah pola urang teh? Harus bagaimana sikapku, tingkah lakuku terhadap orang lain? Karena kan kita butuh mereka. Ya, kita butuh mereka. Bagaimana sikap saya terhadap orang-orang yang saya perlukan, saya butuhkan? Kudu akur jeung saha wae. Artinya harus rukun dengan siapa saja. Kedua, cacarita sing apik taliti. Artinya berceritalah tentang hal-hal yang baik. Jadi kalau kamu rukun dengan siapapun, lalu ucapan kita, kata-kata kita hanya tentang hal baik, maka kita akan menjadi anak Indonesia yang sukses. Nah, berikutnya, ulah ngaweweleh, artinya jangan merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Itu tingkah laku kita terhadap orang lain yang kita perlukan. Leungitkeun sirik jeung hiri dengki. Apa artinya? Buanglah sifat iri dan dengki. Ada 4 sikap yang perlu kita adakan di dalam diri kita. Yang pertama harus rukun, kemudian jangan merendahkan orang lain, berbicaralah yang baik-baik saja, lalu buanglah sifat iri dan dengki. Nah, sekarang kalian boleh mencoba isian ini. Sangkan pinter, urang ngabutuhkeun. Jadi lamun urang, kalau saya supaya pintar, saya membutuhkan, kamu isi nanti di kolom itu ya. Hayang hirup sehat, pengen hidup sehat, siapa saja yang kita perlukan, kalian bisa isi. Saat kita sakit, siapa saja yang kita perlukan. Rek indit keluar kota, mau pergi keluar kota, siapa saja yang kita butuhkan. Nah, kalian nomor 5 bisa isi sendiri. Kalau saya butuhkan apa? Kalau saya mau main bola misalnya, saya membutuhkan siapa? Misalnya seperti itu. Baik anak-anak, semoga kalian paham dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita dapat ambil hikmahnya, yaitu 1, kita membutuhkan orang lain. Karena kita membutuhkan orang lain, maka kita kudu hirup rukun atau hirup akur jeung sasama. Demikian tadi pembahasan tema 3 hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Ibu Yeni dalam pelajaran Bahasa Sunda minggu depan. Barudak wilujeng patepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda dina minggu payu.